Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syukri sebagai dosen pengampu mata pelajaran Auditing 1. Kali ini akan memberikan tutorial mengenai pertemuan kita yang ketiga, yaitu membahas masalah kode etik akuntansi Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menjelaskan etika dalam profesi akuntan, menjelaskan etika profesional yang berlaku, dan memahami persyaratan serta etika profesional. Adapun pengertian etika adalah etika profesi akuntansi itu merupakan suatu ilmu yang membahas perilaku perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap sesuatu pengetahuan khusus sebagai seorang akuntan. Kode etik akuntan adalah landasan dasar perilaku etika dan perilaku profesional akuntan yang merupakan kewajiban para akuntan untuk melaksanakan tanggung jawab profesionalnya kepada publik, pemakai jasa akuntan, dan rekan. Dalam hal ini adalah rekan sesama akuntan. Ada 6 dasar etika berkaitan dengan perilaku etika menurut Josephson Institute, yaitu kepercayaan yang mencakup kejujuran, integritas, reliabilitas, dan loyalitas. Dan yang kedua, penghargaan yang mencakup gagasan seperti kesopanan, sopan santun, harga diri, toleransi, dan penerimaan. Yang ketiga, pertanggungjawaban. Itu berarti bertanggung jawab atas tindakan seseorang serta melakukan pengendalian diri. Yang keempat, kesepadanan atau fairness dari keadilan yang mencakup isu-isu tentang kesetaraan atau kesejajaran, sikap tidak memihak, proporsionalitas, keterbukaan, serta perlindungan hukum. Yang kelima adalah perhatian, caring. Berarti secara sungguh-sungguh memperhatikan kesejahteraan sesamanya, termasuk di dalamnya adalah tindakan yang selalu memperhatikan kepentingan sesama serta menunjukkan perbuatan baik. Dan yang ke-6 adalah citizenship. Ini termasuk di dalamnya adalah kepatuhan pada undang-undang serta melaksanakan kewajiban sebagai warga negara yang baik agar proses dalam masyarakat berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah peran akuntan profesional. Akuntan adalah penasihat bisnis independen. Akuntan dapat menawarkan berbagai layanan. Akuntan dapat didaftarkan sebagai auditor. Dapat mengatur sistem akuntan klien. Bisa menjadi penasihat pada perencanaan pajak atau detektor penipuan dan penggelapan. Juga dapat melakukan penganggaran dan analisis laporan keuangan. Kemudian juga dapat menyarankan kepada klien mengenai keputusan pembiayaan, memberikan pengetahuan khusus, dan dapat membantu menjaga etika lingkungan. Perilaku etika dalam pemberian jasa akuntansi publik. Setiap akuntan publik sebagai bagian anggota Institut Akuntan Indonesia maupun staf profesional, baik yang anggota IAPI maupun yang bukan anggota IAPI, yang bekerja pada satu kantor akuntan publik,
haruslah menerapkan aturan etika kompartemen akuntan publik atau sekarang disebut dengan kode etik profesi akuntan publik dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemberi jasa. Kode etik Ikatan Akuntan Indonesia dimaksudkan sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktek sebagai akuntan publik, bekerja di lingkungan dunia usaha, pada instansi pemerintah, maupun di lingkungan dunia pendidikan dalam pemenuhan tanggung jawab profesionalnya. Adapun kode etik Ikatan Akuntan Indonesia itu terdiri dari prinsip etika, memberikan kerangka dasar bagi aturan etika yang mengatur pelaksanaan pemberi jasa profesional oleh anggota. Prinsip etika ini disahkan oleh Kongres dan berlaku bagi seluruh anggota. Yang kedua, aturan etika. Ini disahkan oleh rapat anggota himpunan dan hanya mengikat anggota himpunan yang bersangkutan. Dan yang ketiga adalah interpretasi aturan etika. Ini merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh badan yang dibentuk oleh himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya, sebagai panduan dalam penerapan aturan etika, tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya. Selanjutnya kita akan membicarakan kode perilaku profesional. Kode perilaku profesional dapat dikatakan sebagai pedoman umum yang mengikat dan mengatur setiap anggota serta sebagai pengikat anggota untuk bertindak. Kemudian kode perilaku profesional diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat atas kualitas pelayanan yang diberikan oleh profesi. Kode perilaku profesi terdiri dari prinsip-prinsip, peraturan etika, interpretasi atas aturan etika, dan kaidah etika. Baiklah, kita akan membahas masalah apa sih alasan kode etik itu diperlukan untuk dibuat. Maka alasan menurut Adams itu antara lain, kode etik merupakan suatu cara untuk memperbaiki iklim organisasional sehingga individu-individu dapat berperilaku secara etis. Yang kedua, kontrol etis diperlukan karena sistem legal dan pasar tidak cukup mampu mengarahkan perilaku organisasi untuk mempertimbangkan dampak moral dalam setiap keputusan bisnis. Dan yang ketiga, perusahaan memerlukan kode etik untuk menentukan status bisnis sebagai sebuah profesi, di mana kode etik merupakan salah satu penandanya. Alasan selanjutnya adalah kode etik dapat juga dipandang sebagai upaya menginstitusionalisasikan moral dan nilai-nilai pendiri perusahaan. Sehingga kode etik disebut menjadi bagian dari budaya perusahaan dan membantu sosialisasi individu baru dalam memasuki budaya tersebut. Kemudian selanjutnya adalah kode etik ini merupakan sebuah pesan. Sekarang kita membahas masalah mengenai prinsip-prinsip etika. Menurut International Federation of Accountants, the International Federation of Accountants, itu seseorang yang berprofesi akuntan dituntut memiliki berbagai sikap seperti integritas, objektivitas, kompetensi profesional, dan kesungguhan, kemudian kerahasiaan, dan perilaku profesional. Adapun prinsip-prinsip etika menurut American Institute of Certified Public Accountants, itu seorang profesi dituntut memiliki berbagai sikap seperti
tanggung jawab, kepentingan umum, integritas, objektivitas dan independensi, kemudian due care, dan selanjutnya adalah sifat dan cakapan layanan. Sekarang kita membahas mengenai pengertian kode etik akuntansi Indonesia. Kode etik merupakan sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan hal yang benar, baik, dan yang tidak benar atau yang tidak baik. Kode etik diusahakan untuk mengatur tingkah laku moral suatu kelompok, khusus dalam masyarakat, melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan akan dipengaruhi oleh seluruh anggota kelompok tertentu tersebut. Kemudian kode etik akuntansi adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugasnya dalam kehidupan sehari-hari dan profesi akuntansi. Kode etik akuntansi dapat menjadi penyeimbang segi-segi negatif dari profesi akuntansi, sehingga kode etik menjadi kompas yang menunjukkan arah moral bagi suatu profesi dan sekaligus menjamin mutu moral profesi akuntansi di mata masyarakat. Adapun sasaran pokok dari kode etik, yaitu kode etik bermaksud melindungi masyarakat dari kemungkinan dirugikan oleh kelalaian baik secara sengaja ataupun tidak disengaja dari kaum profesional. Kemudian kode etik bertujuan melindungi keseluruhan profesi tersebut dari perilaku buruk orang-orang yang mengaku diri profesional. Selanjutnya, etika profesi akuntansi Indonesia ini diatur dalam Kode Etik Akuntan Indonesia. Kode etik ini mengikat para anggota IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia dan dapat dipergunakan oleh seluruh akuntan di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa kode etik ini perlu ditegakkan di Indonesia. Dan untuk itu penegakan kode etik di Indonesia ini haruslah diawasi. Dan yang menjadi pengawasnya adalah 1. Kantor akuntan publik. 2. Unit peer review kompartemen akuntan publik atau IAI. Yang 3. Badan pengawas profesi kompartemen akuntan publik IAI. Yang 4. Dewan pertimbangan profesi IAI. Yang 5. Departemen Keuangan Republik Indonesia. Dan yang ke-6 adalah BPKP. Dan selanjutnya adalah anggota dan badan dan pimpinan kantor KAP. Itulah antara lain institut atau lembaga-lembaga yang menjadi pengawas untuk penegakan kode etik di Indonesia ini. Selanjutnya kita akan menjelaskan masalah RUU ya, Rencana Undang-Undang Kode Etik Akuntansi Indonesia. Departemen Keuangan Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 17 tahun 2008 bertindak mengawasi kegiatan akuntan publik, khususnya mengatur kode etik. Peraturan ini mewajibkan akuntan dalam melaksanakan tugas selalu berdasarkan pada SPAP atau Standar Profesi Akuntan Publik, beserta kode etiknya sesuai standar internasional. Misalnya standar dalam auditing menggunakan International Auditing Standard. Demikianlah tutorial kita kali ini. Semoga apa-apa yang sudah disampaikan akan bermanfaat bagi kita